Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu ma yakunu fi tilkas sanati fi syahril. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya
dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Beberapa menit ke depan ini khatib akan menyampaikan tentang amalan dan keutamaan bulan Sya'ban. Kenapa ini khatib sampaikan? Berdasarkan kalender Hijriah Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa tanggal 31 Januari tahun 2025 ini adalah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Pantaslah materi yang akan saya sampaikan hari ini, karena kita berada pada hari pertama di bulan Sya'ban. Kita berada di hari Jumat yang mulia di bulan Sya'ban ini. Atadruna lima sumiya Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat yang mulia. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, Atadruna lima sumiya Sya'ban? Apakah kalian tahu kenapa bulan ini dinamakan dengan Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsir. Lalu beliau berkata, dinamakan bulan ini dengan Sya'ban karena di bulan ini bercabang-cabanglah kebaikan yang banyak. Inilah salah satu kemuliaan, inilah salah satu keagungan bulan Sya'ban ini. Satu amalan kita kerjakan, satu kebaikan kita lakukan, maka bercabang-cabanglah kebaikan yang banyak. Man azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'ati wa amsaka 'anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dzunubah. Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, membesar-besarkan bulan Sya'ban, dia meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban, lalu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berbuat taat, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ditahan dirinya agar tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni semua dosa-dosanya. Saudara-saudara kaum muslimin
Rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Lalu apa amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, hendaklah kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahkan lisan kita, sibukkan diri kita untuk berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Sudah kita baca doa ini di awal bulan Rajab kemarin, dan sekarang kita memasuki bulan Sya'ban. Dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Inilah satu amalan yang bisa kita amalkan. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, berat kita untuk melakukan kebaikan. Tanpa pertolongan Allah, sulit kita melakukan amal-amal saleh. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga kita hanya mengandalkan nafsu kita saja, berat untuk melaksanakan kebaikan ini. Maka mintalah kebaikan, keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, kita melakukan puasa sunnah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini daripada bulan-bulan yang lain untuk melakukan puasa sunnah?" Beliau menjawab bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah umat manusia ini diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku lebih senang, lebih suka tak kala amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan beribadah. Puasa sunnah bisa kita perbanyak di bulan Sya'ban ini. Yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuktian kehambaan kita kepada Allah. Apa zikir yang kita baca? Banyak macam zikir-zikir yang bisa kita baca. Astaghfirullahaladzim was'alullahi taubah. Wahai Allah, aku mohon ampunanmu. Wahai Allah, terimalah taubatku. Inilah zikir-zikir yang gampang untuk kita baca. Inilah zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Di samping itu juga kita perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena zikir yang paling utama, zikir yang paling afdol, tak kala kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita membaca Al-Quran, seolah-olah Allah itu berbicara kepada kita. Maka jangan jauh-jauh daripada Al-Quran di bulan Sya'ban ini. Banyak amalan-amalan
yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Lalu apa keutamaan daripada bulan Sya'ban ini? Salah satu di antara keutamaan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana penentuan ajal kita, tentang kematian kita untuk 1 tahun ke depan ini. Mulai Sya'ban ini sampai Sya'ban tahun depan, itu akan ditentukan kapan, di mana, dengan cara apa kita akan menemukan kematian kita. Maka oleh sebab itu, mari kita agungkan, kita muliakan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal-amal saleh. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Inilah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu bagi kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman, faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
ورضى الله على 4 الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان